Sosialisasi buku panduan akuntansi perbankan atau BPAK yang dikukuhkan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Persembahan dari Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan. Bab 1. Kerangka Pelaporan Keuangan. Latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup BPAK. Kebutuhan penerbitan BPAK dilatar belakangi oleh perubahan standar akuntansi keuangan, terutama pemberlakuan PSAK 71 tentang instrumen keuangan, yang berdampak signifikan dalam penyusunan laporan keuangan bank. Selain itu, penerbitan BPAK juga dilatar belakangi oleh perkembangan produk dan transaksi keuangan perbankan. Sebagai badan usaha yang memiliki tanggung jawab publik yang signifikan dengan karakteristik spesifik atas produk yang dimiliki dan transaksi yang dilaksanakan, perbankan memerlukan petunjuk yang sifatnya lebih teknis dengan penjelasan serta contoh jurnal transaksi. BPAK berlaku untuk bank umum konvensional dan bukan merupakan pengganti standar akuntansi keuangan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan bank. Penyusunan BPAK diharapkan dapat menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh perbankan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan, sehingga meningkatkan daya banding antar laporan keuangan bank. Kebutuhan para pihak yang dapat dipenuhi oleh BPAK antara lain untuk investor atau pemegang saham, yaitu untuk memahami cara pengakuan dan perhitungan aset bank agar dapat menganalisis kinerja perbankan dengan lebih baik. Untuk kreditur, yaitu untuk pengambilan keputusan dalam pemberian kredit kepada perbankan. Untuk pengawas bank atau otoritas, yaitu untuk pemantauan kepatuhan dan kinerja, evaluasi manajemen, dan panduan pemeriksaan. Untuk akademisi, BPAK dapat menjadi one source reference dan membantu mempersiapkan SDM perbankan yang siap berkarya. Ketentuan umum laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban entitas pelapor yang berguna bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai prospek arus kas masuk masa depan entitas pelapor dan menilai pewali kelolaan oleh manajemen atas sumber daya ekonomik entitas. Laporan keuangan merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang berbasis standar akuntansi keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, yaitu entitas pelapor yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Agar informasi keuangan menjadi berguna, informasi tersebut harus memiliki karakteristik fundamental, yaitu relevansi dan representasi secara tepat, dan karakteristik peningkat, yaitu keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, dan keterpahaman. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank. Laporan keuangan bank harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan bank juga disusun dalam bahasa lain, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama. Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia. Mata uang pelaporan dari laporan keuangan bank adalah rupiah. Apabila transaksi bank menggunakan mata uang lain selain rupiah, maka laporan tersebut harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Komponen laporan keuangan bank yang lengkap terdiri atas: pertama,
laporan posisi keuangan. Laporan ini menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu posisi atau tanggal yang berisi informasi mengenai aset, liabilitas, ekuitas. Kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan ini menggambarkan kinerja perusahaan selama suatu periode tertentu. Laporan ini berisi informasi mengenai pendapatan, beban, dan laba bersih perusahaan. Ketiga, laporan arus kas. Laporan ini menggambarkan arus kas operasional, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan dari perusahaan. Keempat, laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menggambarkan perubahan kewajiban kepada pemilik. Kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan ini berisi detail informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan keuangan. Selain itu, terdapat juga laporan keuangan interim yang merupakan laporan keuangan yang disajikan secara lengkap seperti laporan keuangan tahunan atau laporan keuangan ringkas untuk periode pelaporan yang lebih pendek dari 1 tahun buku. Keterbatasan laporan keuangan dan pencatatan transaksi mata uang asing. Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau, bersifat umum, dan konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran, hanya melaporkan informasi yang material, dan adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar bank. Metode pencatatan transaksi mata uang asing. Pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional. Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir setiap periode pelaporan, pos-pos moneter dalam mata uang asing harus diukur kembali menggunakan kurs penutup. Pos-pos non-moneter yang dicatat pada biaya historis harus dilaporkan menggunakan kurs tanggal transaksi. Pos-pos non-moneter yang dicatat pada nilai wajar harus diukur kembali menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai wajar tersebut ditentukan.